Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifananda Amalia Lubis dengan NIM 72035200021. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang produk dan digital marketing dengan mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andus Jumiadi Abdiwinata, MSI AK. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian produk. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestis perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian, produk sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jasa dan barang. Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain, baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Selanjutnya, proses dalam merancang produk. Dalam menghasilkan produk, perusahaan hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk yang baik adalah kunci sukses dari sebuah perusahaan. Apapun yang kurang dalam menentukan strategi produk dapat menghancurkan perusahaan. Berikut pokok-pokok dalam proses perancangan produk. Yang pertama, pengembangan ide-ide, yaitu untuk menciptakan sesuatu dari awal hingga akhir, Anda harus berfokus pada bidang keahlian. Jika tidak, Anda hanya akan memiliki ide hebat tetapi tidak tahu cara mewujudkannya. Yang kedua, mengidentifikasi mana ide yang terbaik untuk dapat mengembangkan sebuah ide menjadi sebuah produk baru. Yang ketiga, melakukan market research dan feasibility study. Market research dilakukan untuk mengetahui selera pasar pada umumnya. Dari market research bisa didapatkan produk seperti apa yang konsumen butuhkan atau inginkan. Yang keempat, menentukan tujuan dan batasan produk. Tujuan dan batasan diperlukan agar kita tidak berlebihan dalam proses perancangan produk tersebut yang akan berakibat mahal harga jual ke konsumen. Konsumen tentu saja menginginkan nilai tambah yang ditawarkan dalam produk tersebut sepadan dengan biaya yang dikeluarkannya. Tentu saja market research diperlukan untuk mengetahui selera pasar. Yang kelima, yaitu membuat sejumlah prototipe. Yang keenam, melakukan uji coba. Sebelum dipasarkan, tentu kita perlu menguji apakah barang yang kita buat ini benar-benar handal atau tidak. Jika ditemukan hal-hal yang tidak memuaskan, tentu saja produk tersebut perlu didesain ulang. Yang ketujuh, produksi massal. Dalam produksi massal perlu adanya kontrol kualitas agar konsumen tidak sampai menerima barang yang rusak. Selanjutnya, pengertian digital marketing. Digital marketing adalah upaya pemasaran produk dan jasa atau layanan melalui media online atau internet. Dibanding dengan metode pemasaran tradisional atau konvensional, metode digital ini lebih diminati karena return of investment atau ROI yang cukup tinggi. Digital marketing yang berbasis media elektronik dapat menggunakan iklan di televisi maupun di radio, sedangkan yang berbasis pada media internet seperti pemasaran melalui media sosial maupun e-commerce. Perkembangan digital marketing sejak tahun 1990 memasuki era tahun 2010 telah mengubah merek dan strategi bisnis. Banyak pelaku usaha dan perusahaan memanfaatkan digital marketing untuk memasarkan produk maupun jasa mereka. Iklan dan promosi digital marketing sangat mudah untuk dijalankan dan memiliki tingkat efisien yang tinggi karena platform digital semakin banyak penggunanya dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat semakin beralih melakukan kegiatan pembelian secara online daripada pergi ke toko fisik. Menurut Shefay and Chadwick, digital marketing merupakan aplikasi dari internet dan berhubungan dengan teknologi digital di mana di dalamnya berhubungan dengan komunikasi tradisional untuk mencapai tujuan pemasaran.
Sedangkan menurut Dedi Purwana, digital marketing merupakan kegiatan pemasaran yang menggunakan media digital dengan menggunakan internet yang memanfaatkan media berupa web, sosial media, email, database, mobile, atau wireless, dan digital TV guna meningkatkan target konsumen dan untuk mengetahui profil, perilaku, nilai produk, serta loyalitas para pelanggan atau target konsumen untuk mencapai tujuan pemasaran. Selanjutnya, jenis-jenis digital marketing. Yang pertama, website. Salah satu jenis dari digital marketing yaitu website. Jika diperhatikan, sudah banyak produk atau jasa yang sudah menggunakan website sebagai sarana promosi dan pemasaran produknya di era digital. Selain sebagai sarana promosi dan memasarkan produk, melalui website pun konsumen dapat mencari dan melihat review tentang produk yang ingin dibeli. Yang kedua ada social media marketing. Social media marketing itu pemasaran menggunakan situs media sosial untuk meningkatkan visibilitas di internet dan untuk mempromosikan produk dan layanan. Situs media sosial berguna untuk membangun jejaring sosial dan bisnis. Kemunculan media sosial menciptakan pengakuan yang berkembang tentang pergeseran push marketing ke model percakapan yang mengarah pada keputusan pembelian pelanggan berdasarkan konten dari ulasan blog, pemberian tag, komentar akun, dan lainnya. Yang ketiga ada search engine atau mesin pencarian. Mesin pencarian adalah jenis website yang khusus untuk mengumpulkan daftar website yang bisa ditemukan di internet dalam database yang kemudian menampilkan daftar indeks berdasarkan kata kunci atau keyword yang dicari oleh user. Search engine terbagi menjadi dua yaitu SEO dan SEM. SEM bekerja dengan cara meningkatkan visibility dengan menggunakan periklanan dan optimasi dengan timbal balik berupa biaya. SEO merupakan upaya menaikkan website di halaman pertama Google dengan strategi atau peletakan kata kunci artikel atau suatu konten. Yang keempat ada email marketing. Email marketing adalah sebuah tindakan atau aktivitas mengirimkan pesan komersial seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan lain sebagainya kepada sekelompok orang dengan menggunakan media email. Dengan memanfaatkan email untuk pemasaran adalah salah satu strategi marketing yang sangat efektif dan murah. Yang kelima ada iklan secara online. Jenis digital marketing yang satu ini hampir sama dengan jenis iklan yang lainnya, yaitu memanfaatkan platform YouTube atau media lainnya. Namun untuk memanfaatkan media periklanan secara online ini perlu mempersiapkan dana promosi terlebih dahulu. Selanjutnya tujuan dari digital marketing. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita ketahui, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya ada manfaat digital marketing. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Pemanfaat media digital untuk beriklan bisa meningkatkan penjualan produk atau jasa. Jangkauan konsumen dan target pasar yang meluas akan membuat produk Anda semakin dilihat banyak orang. Yang kedua, menjadi lebih dekat dengan konsumen. Menjalin komunikasi dengan konsumen melalui media digital akan membuat konsumen menjadi lebih dekat dengan Anda. Memberikan pelayanan terbaik agar konsumen mantap membeli produk atau jasa yang Anda sediakan. Konsumen biasanya menyukai penjual yang memberikan respon cepat dan pelayanan yang ramah, sehingga bisa memunculkan konsumen baru dan pelanggan setia. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Tujuan utama dari berbisnis adalah meraih pendapatan, keuntungan, dan loyalitas pelanggan. Dengan berkembangnya jaringan konsumen yang dimiliki, maka pendapatan juga ikut bertambah. Pendapatan yang meningkat juga bisa mendorong pertambahan profit untuk bisnis. Yang keempat, ada menjangkau target pasar yang lebih luas. Ketika setiap bisnis telah terkoneksi dengan jaringan internet, maka secara otomatis bisnis tersebut akan terhubung dengan relasi pengguna internet di seluruh dunia. Jadi, dengan menerapkan online marketing akan sangat membantu bisnis dalam mempromosikan dan memperkenalkan produk dan jasa secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kelebihan digital marketing. Yang pertama, efisien biaya dan waktu. Pemasaran menggunakan digital marketing relatif memakan biaya yang lebih kecil dan murah dibandingkan dengan periklanan konvensional seperti memasang iklan di koran, radio, atau televisi.
Yang kedua, muatan informasi yang besar. Penggunaan digital marketing tentunya memberikan beragam keuntungan seperti penyedia informasi dengan jumlah yang besar dan banyak dibanding dengan space yang diberikan dan tentunya berbiaya rendah dan jauh lebih murah dibanding media konvensional. Digital marketing juga mampu menyajikan, mengolah, dan menyimpan data perusahaan ataupun pelanggan dalam sebuah database secara akurat dan terjamin. Yang ketiga, jangkauan lebih luas. Jangkauan calon konsumen juga menjadi lebih luas dan cepat. Dengan jangkauan yang lebih luas, dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Yang keempat, ada membangun nama brand. Digital marketing membantu membangun nama brand dengan baik. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk. Kekurangan digital marketing. Yang pertama, koneksi internet. Mungkin beberapa kasus muncul ketika melakukan promosi online, misalnya koneksi internet. Ketika koneksi internet lambat, pengunjung pun sulit untuk mengakses konten yang telah diupload. Yang kedua, masalah pembayaran. Banyak orang yang masih belum mengerti tentang metode pembayaran secara online. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan pengguna. Kurangnya kepercayaan pengguna karena banyak penipuan, kualitas barang yang dijual tidak sesuai dengan ekspektasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesalahan umum digital marketing. Banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh konsep pemasaran digital marketing memang menggiurkan, tetapi penting untuk diperhatikan bahwa ada beberapa kesalahan seperti yang harus dihindari saat menjalankan konsep pemasaran digital agar bisnis dapat berjalan sesuai dengan rencana pemasaran. Pertama, strategi yang tidak tepat sasaran. Strategi dan perencanaan merupakan sebuah langkah awal untuk menentukan arah sebuah bisnis. Sebelum mengenalkan produk maupun jasa kepada masyarakat secara luas, Anda harus menentukan tujuan dan rencana pemasaran produk tersebut. Pastikan bahwa strategi pemasaran yang Anda rancang secara spesifik, tepat sasaran, dan dapat dijangkau dengan mudah oleh target pasar. Yang kedua, memahami calon konsumen. Bisnis yang dijalani harus mampu menjadi solusi atas kebutuhan konsumen. Namun, ada banyak pebisnis yang mengabaikan hal tersebut sehingga mereka cenderung menawarkan produk yang tidak sesuai dengan permintaan pasar. Memahami calon konsumen tidak perlu mengubah produk Anda, namun dengan menyesuaikan kemasan, konten promosi, dan juga pemilihan key opinion leader. Anda dapat mencari tren produk yang sedang berkembang di masyarakat dengan menggunakan Google Trends. Cukup memasukkan nama produk Anda pada kolom pencarian. Google Trends akan menunjukkan grafik permintaan produk yang dimaksud. Yang ketiga, mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing. Fungsi digital marketing tidak hanya fokus pada fitur promosi yang lebih mudah, namun yang juga terukur. Yang keempat, mengabaikan storytelling dan copyright. Digital marketing erat kaitannya dengan konten. Hal yang paling penting dalam pembuatan konten adalah tulisan, baik konten desain maupun video. Peran copyright sangat diperlukan untuk menyampaikan pesan yang akan diberikan kepada calon konsumen. Yang kelima, halaman website yang tidak rapi dan tidak lengkap. Website resmi perusahaan merupakan elemen pertama yang pada umumnya dituju oleh para konsumen ketika mencari informasi produk melalui mesin pencarian. Yang keenam, iklan dan landing page yang tidak sesuai. Kesalahan marketing yang satu ini jelas saja akan menurunkan kepercayaan konsumen. Yang ketujuh, proses checkout yang rumit. Jika website Anda mengharuskan konsumen untuk melalui tahapan checkout yang rumit, maka hampir dapat dipastikan bahwa konsumen justru akan meninggalkan website tanpa menyelesaikan pembeliannya. Yang kedelapan, tidak menghitung return of investment atau ROI. ROI atau yang lebih dikenal dengan istilah laba atas investasi merupakan rasio uang yang diperoleh atau hilang dalam sebuah investasi. Jika Anda tidak menghitung ROI, maka Anda tidak akan mengetahui efektivitas strategi pemasaran yang telah ditetapkan. Sekian video pembelajaran kali ini. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.